محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى سيدنا محمد لما أغلق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para habaib, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama sahibul fadilah Habib bin Barid Al-Idrus, guru kita bersama al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Fakhruddin Bowo bin Mu'alib Kiai Haji Syafi'i Hazami, para asatidz lainnya mukarram Ustaz Haji Husni Tamrin, Ustaz Rahmat Ali, Ustaz Ahli Muhayyad, Ustaz Andri Muhammad Siddiq, Ustaz Mulyadi, dan para asatidz lainnya yang Al-Fakir tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat kami. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdul Hadi bin Muhammad Zain, putra-putra beliau Haji Arifin, Haji Ahya, Ustaz Muhammad Hariri, dan keluarga besar almarhum Kiai Haji Hari Abdul Hadi, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah bersama, bersilaturahim bersama dalam rangka memperingati haul guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram almarhum Kiai Haji Abdul Hadi bin Muhammad Zain yang ke-17, juga memperingati khitan putra dari Al-Ustaz Muhammad Hariri. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dijadikan anak yang soleh, berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi negara dan bangsanya. Salawat beserta salam tercurah selalu kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Niat dari rumah saya datang kemari tujuannya cuma ingin hadir sebagai jamaah haul guru kami, tapi tidak dinyana, tidak disangka saya disuruh berdiri di sini. Sangat tidaklah pantas saya berdiri di sini, terlebih untuk menyampaikan kisah-kisah menakib perjalanan guru kita Kiai Haji Abdul Hadi bin Muhammad Zain. Tapi apalah daya, karena terus dipaksa oleh Ustaz Hariri, saya tidak akan memutuskan pengharapannya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ingin menyempurnakan hafalan hadisnya yang sejuta. Imam Ahmad bin Hanbal punya kalaran hadis 999.999. Tinggal satu lagi genaplah hafalan hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab di antara 4 mujtahid, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal lah yang paling banyak meriwayatkan hadis dan kalarannya. Sejuta hadis berikut sanad-sanadnya. Dalam Musnad Ahmadnya, Imam Ahmad bin Hanbal baru menulis 20.000 hadis. Kemudian beliau wafat. Berarti 980.000 terpendam dengan jasad-jasadnya di kubur beliau. Walhasil Imam Ahmad bin Hanbal yang tinggal di Baghdad, ada ulama ahli hadis ada di Syria,
Imam Ahmad bin Hanbal kemudian menuju ke Syria. Sampai di Syria bertemulah dengan ahli hadis tersebut, yang mana beliau sedang nenteng-nenteng ember, yang mana embernya ini ada potongan-potongan daging dan roti-roti. Berkumpul di hadapan imam tersebut anjing-anjing yang entah dari mana asalnya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal datang, "Assalamualaikum." Kata tuh Syekh, "Waalaikumsalam." Tetapi wajahnya itu imam tidak menoleh kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dijawab salamnya tetapi tidak menoleh. Si Syekh ini tahu kalau ada orang mau ngaji sama saya. Lalu dia bagikan daging-daging potongan itu kepada anjing-anjing tersebut. Kemudian berlalu anjing-anjing tersebut setelah kenyang memakan daging-daging tersebut. Lalu si Syekh tersebut berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai fulan, saya tahu ente datang jauh-jauh kemari mau ngaji. Aneh dapat pesan dari Rasulullah. Hadatsani an Abi Zina, hadatsani anil A'raj, hadatsani an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a raja'a man irtajahu qata'allahu rajahu yaumal qiyamah." Siapa orang yang memutuskan pengharapan orang-orang yang berharap kepada orang tersebut, maka Allah putuskan pengharapannya nanti di hari kiamat. Anjing-anjing ini datang entah dari desa mana, saya nggak tahu. Yang jelas dia berharap makanan kepada saya. Oleh karenanya saya pesan Nabi. Dan jalur sanadnya sangat pendek. Dari Syekh tersebut cuma melalui 3 sanad. An Abi Zinad, Anil A'raj, An Abi Hurairah, An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu mustalahul hadis ini disebut hadis thulathiyah. Yang paling banyak hadis thulathiyah ini terdapat di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Imam Malik paling banyak meriwayatkan hadis thulathiyah. Bahkan lebih dahsyat lagi, Imam Malik banyak meriwayatkan hadis tsunaiyah yang hanya melewati 2 jalur sanad. Karena Imam Malik adalah seorang tabi'in, mengalami 50 orang sahabat yang masih hidup. Jadi Imam Malik sempat ngalamin 50 sahabat yang masih hidup. Oleh karenanya kehadiran kita dia semua di sini memberikan harapan kepada sahibul bait. Kita tidak putuskan harapan tersebut dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya ini ngaji kepada Kiai Haji Abdul Hadi generasi mutaakhirin. Kira-kira tahun 2002. Yang mengenalkan saya kepada almarhum adalah Ustadz Harmoni. Saya dikenalkan, ayo ngaji. Kita ngaji setiap habis subuh di majelis ini, Selasa, Rebo, dan Kamis. Jadi saya tuh sebelum siapin segalanya, saya gelar karpet, masangin lampu, bikinin teh, tugas saya. Kadang mijitin. Selesai ngaji, saya yang antar Ustadz Abdul Hadi ke Kramat Jati naik motor. Kadang gantian sama Al-Makar, kalau Ustadz Usti. Kita ganti-gantian, ayo nganterin boncengan ke Kramat Jati. Ngaji sama Ustadz Abdul Hadi itu jarang yang betah. Kenapa jarang yang betah? Sebab Ustadz suka nanya kaidah nahunya. Al-babul awwalu, al-babu jadi apa tuh? Al-awwalu jadi apa tuh? Jadi orang yang nggak ada persiapan grogi. Tapi sebenarnya tujuan Ustadz biar kita sering-sering mutolaah, biar dikebet-kebet lagi tuh julmiahnya, biar dikebet-kebet lagi tuh imritinya, biar dimutolaah lagi alfiahnya. Sebenarnya ngaji sama Ustadz itu meningkatkan kecerdasan kita supaya kita nggak lupa sama ilmu alat kita. Jadi saya pagi nganterin, di sela-sela naik motor itulah saya banyak menerima ilmu-ilmu yang diungkapkan oleh guru kita almarhum Ustadz Abdul Hadi. Jadi tiap pagi kita ngantar ke pasar Kramat Jati, saya dikasih petuah-petuah. Suatu ketika saya pernah dikontrak SCTP
untuk ngaji isi di ambang pajar. Saya laporan sama almarhum Kiai, ada orang SCTP minta kontrak supaya saya ngisi pengajian di sana. Apa kata Ustaz Ahmad Fatoni? Jangan cari dunia, jangan pengen terkenal, jadi ulama yang khumul, jadi ustadz yang khumul. Udah, saya nggak pegang tuh kontrakan. Luar biasa pandangan Ustaz Abdul Hadi. Dalam sebuah diskusi, Rasulullah SAW bersabda, fi ma yarwihi an rabbih ahlu fikri ahlu mujalasati wa ahlu syukri ahlu ziyadati wa ahlu ta'ati ahlu karamati wa ahlu maksiyati la amna'uhumul taubah fa in tabu fa ana habibu wa illam yatubu fa ana tabibu. Ada sebuah hadits qudsi, Rasulullah bersabda bahwasanya ahlu zikri ahlu mujalasati, ahli zikir itu, orang-orang yang ahli zikir itu adalah teman dudukku, kata Allah. Orang yang suka wiridan itu, suka riyadhah, teman dudukku. Ada orang alim ini versinya macam-macam. Ada orang alim sama wirid kurang tapi doyan, tapi dia mutolaahnya luar biasa. Ada orang alim yang wiridannya masya Allah, tapi mutolaahnya kurang. Jadi orang alim itu versinya macam-macam. Tetapi saya mengamati almarhum Kiai Haji Abdul Hadi ini, beliau ahli wirid dan beliau ahli mutolaah. Kenapa? Kalau nggak lagi ngaji, wiridan Kiai Haji Abdul Hadi itu dari habis subuh kelar jam 9. Kira-kira kita sanggup gak ke Besila? Dari subuh sampai jam 9. Kalau nggak ngaji, jadi kalau ngaji ya wiridan, ngaji juga wiridan hakikatnya. Ngaji juga hakikatnya wiridan. Banyak wiridan-wiridan yang dibaca, namun pasti ada yang spesial. Yang terspesial adalah beliau seorang pengamal dalailul khairat. Ini wiridan kata beliau dari bujangan, belum pernah beliau tinggal. Bahkan kalau di bulan Ramadan dan di bulan Maulid, Haji Abdul Hadi selalu perharinya menghatamkan dalail. Saya masih ingat betul ketika kami berserta Kiai Haji Husni, waktu itu saya berlima ya, saya lupa, ketika menyolatkan almarhum Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hazami, itu sempat-sempatnya Kiai Abdul Hadi baca dalail. Jadi Mu'alim lagi dimandiin, ente pada baca Yasin ya, saya baca dalail. Masya Allah, istiqomahnya dalam membaca kitab dalail. Pada murid-murid tertentu, sebabnya saya gak mau cerita, tapi memang Ustadz tuh sering, terutama bisikin saya, mu'alif, pengarang dalail semalam datang. Ini sebabnya nggak boleh hal-hal kayak gini diceritain. Tapi kadang Ustadz itu kalau lagi ada moodnya suka ya begitu. Fatoni malam datang pengarang dalail. Itu terjadi ketika anak beliau, adiknya Ustadz Hariri yang bernama Bisri, disuruh pasang obat nyamuk. Kata Bu Haji Neneng, Bisri, itu abah lagi tidur pasangin obat nyamuk. Bisri bakar tuh obat nyamuk. Begitu buka pintu mental tuh Bisri. Kenapa Bisri kayak orang sawan? Di samping abah ada orang gede, pakai gamis, pakai sorban itu. Ustaz ketawa, pengarang dalail datang. Bahkan per bulan kita suka keliling khatam dalail, pindah-pindah keliling nih. Ustaz cerita, di antara rumah yang pernah kita khatamkan dalail, pengarang dalail pernah singgah di rumah tersebut. Cuman hebatnya Ustaz, dia nggak tentu itu di rumah siapa nih. Ada pengarang dalail. Jadi
ketika saya diijazahkan dalail oleh Ustaz. Dalail, jadi karena saya generasi mutaakhirin, ya, mutaqaddimin sampai Ustaz, saya pengen ijazah dalail. Itu sanatnya sama Ustaz dibenerin dulu, karena generasi mutaqaddimin ijazah dalailnya urutan musnidnya itu dari bawah ke atas. Ya mungkin Ustaz Husni paham deh yang maksud saya. Jadi sanat-sanatnya ini dari bawah ke atas. Begitu saya mau ijazah, Ustaz benerin dulu nih, dari atas ke bawah diurutin dulu, saking perhatiannya, masya Allah. Saya punya pengalaman pribadi yang unik. Ketika itu saya kondangan bersama almarhum Kiai Abdul Hadi di Kampung Karpus. Kampung Karpus, setelah hajatan kita makan bareng, ya biasa, ya nasi. Ini di hadapan saya cuma ada nasi kobokan sama lalat. Itu yang daging-daging yang ikan-ikan rada jauh, tapi luar biasa. Guru kita itu luar biasa, jeli banget. Itu sampai saya itu dianterin ayam ke Fatoni. Untuk merogoh itu saya punya perasaan risih karena banyak asatid, banyak habaib. Tapi Ustaz Abdul Hadi, guru kita Ki Abdul Hadi itu masya Allah, sampai perhatiannya itu jeli dia. Ya potekin tuh daging ayam, dilempar ke piring saya. Masya Allah, itu pun menurut saya akhlak yang luar biasa, nggak merasa risih kepada muridnya. Sampai kalau mau diceritain kenangan-kenangan, terutama ijazah-ijazah wirid dari beliau sangatlah banyak, karena beliau termasuk kiai yang royal mengijazahkan wirid. Tapi karena mengingat waktu, pada puncaknya sekitar tahun 2007, waktu itu pengajian malam Kamis di Musola As-Salam. Ketika itu selesai dari pengajian di Musola As-Salam kitab Riyadul Badi'ah, beliau disuruh mengisi tahlil di Ikan Hias, kalau nggak salah di rumah almarhum Haji Tahmid. Lalu almarhum Haji Edi telepon saya, Pak Tony cepetan pulang, cepetan kemari ke Wadas. Ada apa? Cepetan, jangan pakai nanya, cepetan. Saya wudhu, saya cek langsung dulu. Ustadz dalam kiai kita dalam keadaan sakaratul maut. Lalu saya mentalkini Kiai Abdul Hadi. Jadi saya yang mendapatkan detik-detik terakhir almarhum Kiai Haji Abdul Hadi. Haji Edi mentalkini di kuping sebelah kiri, saya sebelah kanan. Allah, Allah, Allah. Hanya dengan satu hembusan Allah meninggal guru kita. Artinya meninggal dalam keadaan yang penuh ketenangan, mengucapkan lafaz Allah. Berubah wajahnya seperti wajah wanita. Saya nggak tahu kiasnya ini apa. Jadi wajah kiai kita berubah seperti kayak orang perempuan gitu. Entahlah ini maknanya apa, tapi yang pandangan saya sejuk. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang hatinya tenang pun kembali ke hadirat Allah dengan sakinah, dengan penuh ketenangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena terlalu banyak kenangan-kenangan kepada kita, guru kita Kiai Abdul Hadi. Dan terus terang kaki saya keket ini, karena banyak guru-guru kita. Saya mohon maaf kalau bahasa saya juga sompral, kurang sopan. Dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.